Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Bertemu kembali dalam audio Abatasa Gerah Anak Marah-Marah. Sampai di mana level anak-anak ayah bunda ketika marah-marah? Apakah cuman cemberut? Atau cuman nangis saja? Atau nangis sambil guling-guling? Atau sampai nangis dan muntah-muntah? Gimana perasaannya ayah bunda ketika anak-anaknya nangis seperti itu, susah ditenangin, susah diberhentiin? Pastinya ayah bunda emosi, kesel, stres, bahkan balik marah lagi kan? Ya sama, kami juga dulu seperti itu. Anak-anak kami ketika masih 3, ini yang satu mukul, yang satu nyakar, yang satu narikin rambutnya. Wah, pokoknya penuh drama tiap harinya. Capek ngurusin anak-anak pada marah-marah terus. Makanya kita akan belajar dalam audio ini tentang apa itu emosi. Terus kita juga akan mengenal teori gunung es seperti apa, karena yang kita lihat tidak tahu di dalamnya seperti apa. Setelah itu kita akan belajar bagaimana proses datangnya emosi itu, seperti apa alurnya. Lalu kita belajar tentang tungku mental. Dan terakhir kita akan ikhtiar bagaimana solusi menangani emosi anak ini dengan 7 jurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipraktekkan. Selesai belajar audio ini, ayah bunda bisa menangani anaknya lebih sabar, anaknya pun bisa diarahkan lebih tenang lagi, bisa mengontrol emosinya, mudah dinasehati. Mau? Ya, sudah siap teh, kopi, dan cemilannya? Yuk kita mulai belajarnya. Bismillah. Oke, ayah bunda, apabila kita membicarakan tentang marah-marah, artinya kita sedang membicarakan emosi. Apa sih emosi itu? Menurut pengertiannya, emosi adalah suatu perasaan atau gejolak yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat dari adanya rangsangan. Baik rangsangan itu dalam dirinya sendiri ataupun dari luar. Emosi ini sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Saya akan menjelaskan sedikit tentang teori gunung es. Ayah bunda tentu pernah nonton film Titanic ya, dulu. Kenapa kapal yang begitu besar, terbesar di dunia saat itu, bisa karam dengan gunung es yang kelihatannya lebih kecil? Kenapa ya? Memang kelihatan dari permukaan air laut ini lebih kecil, tapi kita tidak tahu seberapa dalam, seberapa besar yang tidak kita lihat di dalam permukaan air. Nah, dari teori gunung es ini, kita bisa belajar. Anak kita pun seperti itu. Yang kita lihat di permukaan secara lahiriah, memang mungkin anak sering marah-marah, tidak sabaran, emosian. Tapi kita tidak tahu di dalam pikiran bawah sadarnya ini seperti apa. Yang mendorong dia emosian itu apa? Apakah hanya sebatas tidak nyaman, lapar, capek, gerah, atau mungkin ngantuk, jadi dia marah-marah, jadi dia emosian? Atau lebih dalam lagi dari itu, dia merasakan ketidakadilan karena kedatangan adiknya, merasa bersalah, atau merasa kecewa dengan orang tuanya atau dengan lingkungannya. Mungkin dia pernah dijanjikan sesuatu tidak dikabulkan, atau ada kegelisahan tentang masa depannya, tentang suasana rumah tangga orang tuanya. Tiap hari sering mendengar cekcok antara ayah dan bundanya. Dalam dirinya gelisah, apakah akan seperti ini terus? Atau mungkin ada ketakutan karena sering dimarahi, sering disalahkan, ketika bertindak dia tidak percaya diri. Akhirnya dia merasa takut. Atau juga ada lagi penyebabnya. Bisa jadi kurang kasih sayang.
Orang tuanya sibuk, ayahnya sibuk bekerja, ibunya sibuk sendiri, kurang komunikasi, sehingga dirinya merasa kosong, hampa. Dia mencari perhatian kepada orang tuanya dengan cara marah-marah ini. Atau mungkin saja marah-marahnya itu rekaman dari lingkungannya, dari keluarga, dari tetangga, dari teman-temannya. Kalau ada apa-apa harus dengan nada tinggi. Kalau ada apa-apa harus diwujudkan dengan emosi, dengan marah, suaranya keras. Bisa jadi ketika ada dua anak, keluhannya sama, suka marah-marah, ini treatmentnya bisa berbeda. Yang satu marah karena cuman gerah, cuman ngantuk, tapi yang satu lagi marah mungkin karena kecewa, karena ketidakadilan. Treatmentnya pun akan berbeda. Makanya kita tidak bisa mengeneralisir masalah yang terjadi pada anak. Karena manusia ini adalah makhluk multidimensi, sulit ditebak, sulit dipahami. Tidak seperti hitung-hitungan matematika. Kalau hasilnya 20 itu, kalau nggak 4 kali 5, ya 2 kali 10. Atau seperti resep membuat adonan. Tepung ditambah apa, ditambah apa, ditambah apa. Kalau kurang ini artinya tidak mengembang. Manusia tidak seperti itu, sangat kompleks. Makanya kita tidak tahu di dalam permukaan gunung es ini seperti apa dalamnya, seperti apa besarnya. Harus kita observasi, harus kita dalami. Wajar nggak sih emosi? Wajar. Dengan emosi ini manusia bisa hidup, bisa menjadi makhluk yang lebih sempurna daripada binatang. Namun yang jadi masalah, apabila kita tidak bisa mengelola emosi ini dengan baik, maka akan merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang lain. Makanya perlu kita mendidik emosional anak. Ada yang namanya kecerdasan emosional. Di samping kecerdasan intelektual, agar anak bisa mengelola emosi, bisa menjaga hatinya, bisa berperilaku lebih humanis, dan lain-lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam ayah bunda hebat. Saya sedikit menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya emosi itu. Jika dalam buku 7 jurus mendidik anak berkarakter, ayah bunda akan menemukannya dalam jurus 5, yaitu tungku mental. Bagaimana sebetulnya alur proses terjadinya marah-marah itu? Oke, pertama diawali dari trigger, yaitu pemicunya. Contohnya, ketika Mas Baba, anak saya yang kedua, naik ke atas mobil, sebetulnya dia sudah menginginkan duduk di depan. Triggernya karena kakaknya lebih dulu duduk di depan. Nah, triggernya ini bisa dirangsang melalui indera penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Saat itu, indera penglihatan Mas Baba ini melihat kakaknya lebih dulu duduk di depan. Nah, dari sensor ini akan memperkuat pikiran. Di pikirannya mungkin saja sebelumnya dia sudah merencanakan duduk di depan, ekspektasinya duduk di depan, ternyata dilihat yang duduk di depan adalah kakaknya, sehingga dia harus duduk di belakang. Nah, di pikiran ini ada persepsi-persepsi. Si persepsi ini bisa positif, bisa negatif. Persepsi ini mempengaruhi perasaannya. Ketika itu mungkin saja perasaannya kecewa, kesel, karena ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, si perasaannya ini ada 2 jalur. Apakah mau diekspresikan, apakah tidak diekspresikan. Ketika tidak diekspresikan, ya mungkin dia diam saja. Dia ngedumel dalam hatinya. Nah, ini akan menjadi masalah lagi nanti, penumpukan emosi-emosi negatif ini. Tapi jika diekspresikan, mungkin saja diekspresikannya dengan ngomong,
dengan mukul ke kakaknya atau dengan nangis. Nah, ketika dia nangis, dia mukul, melahirkan perilaku baru kan, memukul. Dengan perilakunya ini, apakah menyelesaikan masalah atau tidak? Akhirnya kita ngelihat, kenapa Mas Baba mukul? Nangis kan? Nangis gak jelas. Kenapa nangis? Karena dia bingung mau ngomong apa. Dia tidak menemukan kosakata yang cocok di dalam pikirannya. Apa ini perasaan apa? Apa yang saya inginkan itu apa? Makanya dia solusinya dengan nangis. Tetapi semakin dewasa, orang semakin bisa mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata. Nah, setelah ditanya, kenapa Mas Baba marah ke Alip? Kenapa Alipnya galak atau apa? Akhirnya kita bisa menebak, oh Mas Baba pengen duduk di depan. Nah, baru dia menemukan kata-kata yang pasnya itu. Oke, akhirnya kita tukar. Mas Baba di depan, Alip di belakang. Nah, akhirnya perilaku yang barunya ini, dia duduk di depan. Ini mengubah kembali sensor indranya. Yang asalnya duduk di belakang menjadi duduk di depan. Akhirnya dia tidak marah lagi. Nah, dari gambaran ini mudah-mudahan ayah bunda bisa belajar. Kenapa sih anak itu harus marah? Kenapa sih anak saya itu nangis-nangis terus? Dari mana awalnya? Jika ada trigger, tidak akan muncul emosi, tidak akan muncul marah-marah, tidak akan muncul perasaan. Yang kita harus temukan yaitu triggernya apa, pemicunya apa. Itu yang harus kita selesaikan.